Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan Bakti. Dan kali ini Bakti kembali mendapat tugas dari Pak Guru untuk menjelaskan tentang siklus air dan tahapan-tahapannya. Dan sebelum mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, selain sinar matahari, air merupakan bagian terpenting bagi kehidupan di bumi. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di bumi. Air tersebar dalam berbagai wujud teman-teman. Ada yang berwujud cair, padat, bahkan juga berupa uap. Maka secara keseluruhan volume air di bumi selalu tetap, tidak bertambah dan juga tidak berkurang karena adanya daur air atau yang disebut dengan siklus hidrologi. Apakah siklus air itu? Teman-teman mungkin sudah tahu bahwa siklus air adalah perputaran air dari bumi ke angkasa dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Berikut ini rincian peristiwanya teman-teman. Pertama, permukaan air di bumi akan terkena sinar matahari, maka akan menguap yang disebut dengan peristiwa evaporasi. Kemudian, uap air di angkasa akan terkumpul dan membentuk awan. Karena adanya perubahan suhu, maka uap air tersebut akan mengembun. Peristiwa ini disebut dengan kondensasi. Nah, titik-titik air tersebut akan jatuh ke bumi sebagai hujan teman-teman. Setelah sampai di bumi, air hujan tersebut ada yang meresap ke dalam tanah dan ada juga yang mengalir kembali ke laut. Dan nantinya kembali menguap, membentuk awan dan turun kembali sebagai hujan. Nah, kalau dibuatkan gambar tentang siklus air, maka seperti ini teman-teman gambarnya. Kalian juga dapat membuatnya di rumah dengan lebih bagus lagi ya. Berikut ini akan Bakti sampaikan beberapa istilah yang berkaitan dengan siklus air atau siklus hidrologi. Yang pertama yaitu evaporasi, yaitu sering juga disebut dengan penguapan. Pada proses ini, semua perairan yang ada di bumi akan menguap karena terkena panas sinar matahari. Yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi sama juga dengan penguapan, tetapi transpirasi terjadi pada makhluk hidup. Yang ketiga, evapotranspirasi, yaitu gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Artinya, semua penguapan yang terjadi di permukaan bumi, baik dari makhluk hidup ataupun dari perairan. Kemudian yang keempat adalah sublimasi, yaitu penguapan yang terjadi di kutub es atau puncak gunung. Yang kelima adalah kondensasi atau pengembunan, perubahan wujud dari gas menjadi titik-titik air karena adanya perubahan suhu. Yang keenam adalah adveksi, yaitu proses perpindahan awan dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya karena tiupan angin. Dan yang ketujuh, presipitasi, yaitu jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke bumi, atau kita kenal juga dengan hujan. Kemudian run off, yaitu mengalirnya air hujan di permukaan bumi.
baik mengalir ke sungai, danau, laut, atau lainnya. Dan yang berikutnya adalah infiltrasi, yaitu meresapnya air ke dalam tanah. Teman-teman, ada 3 macam siklus air atau siklus hidrologi, yaitu siklus hidrologi panjang, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi pendek. Berikut penjelasannya. Siklus hidrologi panjang adalah pada siklus ini tidak menghasilkan hujan air, tetapi menghasilkan salju. Awan-awan yang mengandung kristal-kristal salju mengalami pergerakan karena tiupan angin. Lalu, salju yang terakumulasi akan membentuk gletser. Setelah gletser mencair, terbentuklah aliran sungai yang pada akhirnya menuju ke laut. Siklus hidrologi sedang, pada siklus ini uap air yang membentuk awan bergerak menuju daratan karena adanya tiupan angin, dan kemudian turunlah hujan di daratan tersebut. Sedangkan siklus hidrologi pendek adalah pada siklus ini uap air yang membentuk awan tidak bergerak menuju daratan, tetapi masih tetap di sekitar lautan, dan kemudian turunlah hujan di sekitar lautan tersebut. Demikian teman-teman penjelasan singkat yang dapat Bakti sampaikan tentang siklus air. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa dengan Bakti pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.